Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mardianti, NPM 20010110031, kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempraktikkan cara menghitung tingkat kesukaran, daya beda, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan data yaitu dengan 10 responden atau 10 siswa dengan jumlah soal 20. Angka 1 dan 0 di tabel ini adalah angka 1 berarti jawaban yang benar dan angka 0 itu berarti jawaban yang salah. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan dalam menghitung tingkat kesukaran yaitu kita menghitung jumlah benar dari tiap soal. Saya nih, soal nomor 1, rumusnya sama dengan sum, habis itu diklik dari responden A sampai responden 1 sampai dengan responden 10. Setelah diketahui, maka kita tarik ke samping sampai nomor 20, di graf sampai nomor 20. Kemudian mengangkat graf. Selanjutnya mencari indeks kesukaran. Rumusnya yaitu jumlah benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Setelah diketahui, maka di graf ke samping sampai nomor 20. Yang selanjutnya kita akan menentukan kriteria apakah soal ini termasuk sukar, sedang, atau mudah dengan cara rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung indeks kesukaran kurang dari 0,3, petik 2, sukar, petik 2, if, buka kurung, indeks kesukaran lebih dari 0,7, petik 2, mudah, petik 2, petik 2 sedang, petik 2, buka kurungnya 2 kali. Kemudian di enter. Selanjutnya di graf sampai 20 siswa. Selanjutnya yaitu tentang daya beda. Pengertian daya beda yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Nah, daya beda itu didefinisikan sebagai efektivitas butir untuk membedakan peserta tes yang memperoleh skor tinggi dengan peserta tes yang memperoleh skor rendah. Langsung saja, yaitu sudah ada 10 responden dan 10 butir soal. Kita akan mencari nilai skor total. Ya, rumusnya yaitu sama dengan sum, kita graf butir soal 1 sampai butir soal yang ke-10. Setelah itu enter, kemudian blok responden 1 sampai responden yang ke-10. Nah, kita telah mendapatkan nilai total. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah. Menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, draft dari responden 1 sampai responden yang ke-10. Tutup kurung, setelah itu enter. Setelah itu blok butir soal 1 sampai 10. Nah, kita telah mendapatkan hasil dari jumlah. Nah, selanjutnya kita akan mencari daya pembeda. Perlu diketahui di daya pembeda itu terdapat BA,
DB, JA, dan JB. BA merupakan jumlah responden yang banyak menjawab soal dengan benar di kelompok atas. BB yaitu jumlah responden yang kurang menjawab soal dengan benar di kelompok bawah. Sedangkan JA jumlah atau banyaknya responden di kelompok atas. Sedangkan JB yaitu jumlah atau banyaknya responden di kelompok bawah. Untuk menentukan mana kelompok atas dan kelompok bawah, maka kita blok skor siswa. Kemudian kita klik sort and filter dan kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya kita mencari nilai BA atau batas atas menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita draft dari responden 1 sampai responden 5. Tutup kurung, setelah itu di enter, kemudian di blok sampai akhir soal. Setelah itu kita mencari nilai batas bawah sama menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita draft dari responden 6 sampai dengan responden yang ke-10, tutup kurung, lalu kita enter. Setelah itu kita blok sampai akhir soal. Selanjutnya kita mencari jumlah atas atau JA, yaitu dengan 5 kita draft sampai akhir soal. Selanjutnya JB sama saja 5, setelah itu kita draft sampai akhir soal juga. Selanjutnya mencari nilai D atau daya beda menggunakan rumus BA sama dengan buka kurung BA per JA tutup kurung dikurang buka kurung BB per JB tutup kurung, lalu enter. Nah, kemudian hasilnya itu diblok sampai butir soal ke-10. Selanjutnya kita akan mencari kriteria apakah soal itu jelek atau baik sekali atau yang lainnya. Menggunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai D atau daya pembeda itu kurang dari 0, petik soal dibuang, petik if buka kurung nilai D kurang dari sama dengan 0,20, petik jelek, petik if buka kurung nilai D kurang sama dengan 0,40, petik cukup, petik if buka kurung nilai D
kurang dari sama dengan 0,70, petik baik, petik koma, petik baik sekali, petik, lalu tutup kurung 3 kali, setelah itu enter. Kemudian di draft ke samping sampai butir soal yang ke-10. Di sini kita mengetahui ada soal yang cukup, soal yang jelek, kemudian soal yang baik, dan soal yang dibuang. Selanjutnya kita akan beralih ke uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang konsep dasar uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga angket kuesioner itu dapat diandalkan meskipun penelitiannya dilakukan berulang kali menggunakan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, data dinyatakan valid apabila nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu uji validitas. Kita akan mencari total. Di sini sudah ada tabulasi data dengan 10 responden atau 10 siswa menggunakan rumus sum buka kurung responden 1 sampai responden ke-10 itu ditarik. Kemudian di enter. Setelah itu di draft. Setelah itu di draft ke bawah. Nah, itu sudah diketahui jumlah totalnya. Selanjutnya kita mencari R hitung menggunakan rumus sama dengan Corel. Kita klik dari pernyataan 1, responden 1 sampai 10. Kemudian kita tarik total dari responden 1 sampai responden 10. Kemudian kita kunci datanya dengan FM F4. Setelah itu di enter. Nah, kemudian ditarik ke samping dari pernyataan 1 sampai pernyataan 10. Setelah itu mencari nilai R tabel. R tabel dari 10 responden itu kita akan menentukan R tabel dengan tingkat signifikan 0,05 dan ditemukan R tabel yaitu 0,6319. Nah, selanjutnya kita akan mencari keterangan. Keterangan menggunakan rumus sama dengan if klik salah satu dari hasil R hitung lebih dari 0,6319, petik valid, petik koma, petik tidak valid, ketik tutup kurung. Kemudian nah, setelah itu di draft ke samping. Nah, selanjutnya kita akan mencari varian menggunakan rumus var draft dari pernyataan 1,
responden 1 sampai responden ke 10. Setelah itu enter, lalu drag ke samping sampai dengan pernyataan 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah varian. Jumlah varian menggunakan rumus sama dengan sum copy responden 1 sampai dengan responden yang ke-10. Setelah itu enter. Selanjutnya yaitu varian total. Menggunakan rumus var copy data total dari 1 sampai dengan 10, setelah itu di enter. Nah, setelah kita mencari uji validitas, selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Kita mencari nilai Cronbach's alpha menggunakan rumus sama dengan jumlah responden yaitu 10 dikurang 1 dibagi dengan 9. Dan 9 itu dapat dari nilai jumlah responden dikurang 1. Setelah itu dikali buka kurung 1 min rumusnya jumlah varian dibagi dengan varian total. Tutup kurung, enter. Nah, sudah diketahui nilai Cronbach alpha. Nah, selanjutnya kita akan mencari kesimpulan. Dasar pengambilan keputusan jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7 maka berkesimpulan reliable. Sedangkan jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,7 maka berkesimpulan tidak reliable. Sekarang kita akan mencari kesimpulan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7, petik reliable, petik tidak reliable, petik tutup kurung, enter. Maka hasilnya yaitu tidak reliable. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.